Haji Halim diduga melakukan korupsi dan diduga merugikan keuangan negara sebesar 127 miliar rupiah. Begitu narasi yang berkembang usai pembacaan dakwaan jaksa terhadap Haji Halim. Dakwaan itu didasari penguasaan tanah negara seluas 1.756 hektar tanpa adanya HGU dan izin perkebunan, terhitung sejak Januari 2019 sampai dengan November 2025. Namun di balik tuduhan bombastis itu, ada satu pertanyaan yang luput dari perhatian publik, yaitu, apakah jaksa dalam kasus ini benar-benar sudah menerapkan penanganan perkara pidana khusus yang berkualitas sesuai instruksi Jaksa Agung dan aturan teknis lainnya? Simak penjelasan ringkasnya berikut ini. Sebelum masuk penjelasan, kamu perlu tahu bahwa negara hukum tidak selalu runtuh karena pelanggaran besar. Seringkali ia melemah karena urutan yang dilangkahi. Dalam penanganan tindak pidana khusus, hukum tidak meminta keberanian, tetapi ketaatan. Ada standar yang disusun dengan sengaja. Ada tahapan yang diletakkan berlapis, dan ada alasan kenapa negara mewajibkan semua itu dijalankan. Ini semua merupakan perwujudan dari asas due process of law yang mestinya dipegang teguh oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional atau PSN, negara telah membuat aturan teknis ketika terjadi permasalahan hukum. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Di Pasal 31 Ayat 1 mengatur secara jelas bahwa proses administrasi harus didahulukan ketika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Petunjuk teknis ini tentu tidak lahir dari ruang hampa. Ia disusun untuk memastikan bahwa hukum bekerja tenang, hati-hati, dan rasional. Lewat Perpres ini, negara ingin menyampaikan satu pesan sederhana, yaitu jika ada persoalan hukum terkait PSN, administrasi harus didahulukan. Bukan karena administrasi lebih penting dari pidana, tetapi karena urutan adalah fondasi keadilan. Administrasi adalah ruang klarifikasi, pidana adalah ruang penilaian paling akhir. Namun ketika urutan itu terbalik, kita patut berhenti sejenak dan bertanya, apakah semua mekanisme awal telah benar-benar digunakan? Apakah semua pintu administratif sudah ditutup dengan sah? Atau justru ada proses yang dilompati? Dalam hukum pertanahan dan pengadaan tanah, negara masih menyediakan jalan, yaitu penguasaan fisik, klarifikasi status, hingga konsinyasi ketika kepemilikan belum terang. Ketentuan itu masih berlaku, tidak dihapus, dan tidak dibatalkan. Maka ketika itu tidak digunakan, yang dipertanyakan bukan hasil akhirnya, melainkan cara kita sampai ke sana. Selain itu, kejaksaan juga punya standar prosedur yang mengikat dalam menangani tindak pidana khusus yang berkaitan dengan pembangunan, seperti Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tentang petunjuk teknis pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas. Petunjuk teknis ini secara jelas menyebutkan bahwa persoalan yang berkaitan dengan kegiatan PSN harus memperhatikan Pasal 31. Perpres Nomor 3 tentang percepatan PSN, yang mana pasal itu mengatur penyelesaian persoalan hukum, diselesaikan dengan cara mendahulukan administrasi. Ketentuan ini jelas diatur dalam Romawi 3 huruf C nomor 2.